Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan kesempatan senantiasa dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, di minggu lalu Ibu telah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tren desain, juga telah menjelaskan tentang desain dari komposisi dan layout. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang menjelaskan ini. Kita akan masuk materi baru yang menjelaskan tentang strategi promosi dan portofolio desainer grafis profesional. Dan portofolio desain grafis adalah kumpulan hasil karya terbaik seseorang desainer yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan, gaya visual, dan pengalaman kerjanya kepada calon klien atau perusahaan. Portofolio bisa berbentuk digital atau online maupun fisik seperti cetak. Itu adalah pengertian dari portofolio desain grafis. Selanjutnya, tujuan membuat portofolio itu yang pertama, menunjukkan kemampuan dan keahlian desain. Yang kedua, menarik perhatian klien atau rekrut. Yang ketiga, itu memberikan gambaran profesionalisme seseorang desainer. Yang keempat, menjadi alat promosi pribadi. Dan yang kelima, menjadi bahan evaluasi perkembangan karya dari waktu ke waktu. Itu adalah tujuan membuat portofolio. Masuk kita kepada unsur yang harus ada dalam portofolio. Yang pertama, profil singkat seperti nama, kontak, keahlian, dan pengalaman singkat. Yang kedua itu ada karya seperti Passwords, tampilkan 5-10 karya terbaik yang mewakili kemampuanmu. Yang ketiga itu ada deskripsi proyek, seperti tujuan, proses, dan hasil dari setiap karya. Dan yang keempat itu ada testimoni atau review. Klien menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan. Yang kelima itu ada kontrak dan media sosial, sertakan email, LinkedIn, dan behind Instagram, dan sebagainya. Itu adalah unsur yang harus ada dalam portofolio. Dan adapun jenis dari portofolio, yang pertama, portofolio cetak atau print portfolio biasanya digunakan saat pameran atau wawancara langsung. Yang kedua, portofolio digital atau online portfolio lebih fleksibel dan mudah dibagikan, dapat dibuat di Adobe Portfolio, Notion atau Google Sheets, Instagram, Feed Profesional, dan sebagainya. Jenis portofolio itu dan bisa digunakan di Instagram dan sebagainya. Selanjutnya, strategi promosi diri untuk desainer grafis. Yang pertama, membangun profesional personal branding. Gunakan gaya dengan khas dan konsisten. Yang kedua, aktif di media sosial. Posting hasil karya dan proses kreatif. Yang ketiga,
ikut kompetisi atau kolaborasi desain, menambah pengalaman dan jaringan. Yang keempat itu gunakan platform seperti Fiverr, Upwork, atau 1000 Lenshare. Dan yang kelima itu networking, jalin hubungan dengan klien, desainer lain, dan komunitas kreatif. Itu adalah strategi promosi diri untuk desainer grafis. Tips membuat portofolio yang menarik. Yang pertama, tampilkan kualitas atau bukan kuantitas. Yang kedua itu gunakan tampilan bersih dan profesional. Yang ketiga, jelaskan proses berpikir di balik desain. Yang keempat, perbarui portofolio secara berkala. Dan yang terakhir itu ada tambahkan identitas pribadi seperti logo atau signature style. Oke, itu adalah penjelasan dari portofolio. Jadi portofolio itu adalah cerminan profesionalisme seseorang desainer. Tanpa portofolio, kemampuan sulit dinilai. Dengan portofolio yang rapi, jelas, dan konsisten, kamu akan lebih mudah atau kalian akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan klien, peluang kerja, dan reputasi yang kuat di dunia desain. Selanjutnya, manajemen waktu dan produktivitas dalam desain grafis. Pengertian manajemen waktu, kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan menyelesaikan proyek secara efektif dan efisien agar semua pekerjaan selesai dengan tepat waktu tanpa menurunkan kualitas desain. Itu adalah pengertian dari manajemen waktu. Desainer grafis sering menangani banyak proyek sekaligus, sehingga kemampuan ini menjadi sangat penting. Selanjutnya, pentingnya manajemen waktu bagi desainer. Yang pertama itu dapat menghindari deadline terlambat. Yang kedua, menjaga kualitas desain tetap maksimal. Yang ketiga, mengatur prioritas proyek dan revisi klien. Yang keempat, dapat mencegah stres atau kelelahan kerja. Dan yang kelima, bisa untuk membantu membangun reputasi sebagai desainer profesional dan disiplin. Itu adalah pentingnya bagi desainer itu menghindari terlambat. Pentingnya waktu itu untuk desainer. Waktu itu sangat penting. Dan kita itu jika menjadi desainer, kita harus dapat membagi waktu. Tantangan dalam mengatur waktu. Terlalu banyak proyek desain, jadi terburu-buru dan tidak maksimal, sulit menolak klien. Jadwal menumpuk dan waktu istirahat berkurang, tidak membuat rencana harian, pekerjaan tidak teratur, dan sering tertunda. Terlalu perfeksionis, waktu pengerjaan jadi lebih lama dari seharusnya. Itu adalah tantangan dalam mengatur waktu. Selanjutnya juga ada strategi manajemen waktu yang efektif. Yang pertama, buat to-do list harian atau mingguan atau catatan proyek, deadline, dan estimasi waktu pengerjaan. Yang kedua itu gunakan teknik prioritas atau Eisenhower metric. Bedakan antara tugas, mana tugas penting atau mana tugas yang mendesak. Strategi itu adalah strategi manajemen waktu yang efektif. Yang ketiga itu ada gunakan close produktivitas.
Yang pertama seperti Trello, Notion, Google Calendar, atau ClickUp. Tuh yang harus digunakan untuk mengatur waktu. Dan yang keempat, atur waktu revisi dan istirahat. Gunakan metode Pomodoro atau 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Selanjutnya juga ada evaluasi hasil kerja setiap minggu. Evaluasi hasil kerja kita setiap minggu. Lihat waktu yang terpakai dan perbaiki perencanaan selanjutnya. Tips meningkatkan produktivitas desainer. Yang pertama, ciptakan ruang kerja yang nyaman dan minim gangguan. Yang kedua, dengarkan musik yang meningkatkan fokus. Yang ketiga, hindari multitasking berlebihan. Yang keempat itu gunakan template desain untuk mempercepat pekerjaan berulang. Yang kelima, batasi revisi dengan perjanjian jelas bersama klien. Itu adalah penjelasan kita hari ini. Sebelum menutup pembelajarannya, dari semua penjelasan, kesimpulannya, desainer itu harus mampu mengatur waktu dengan baik, lebih produktif, efisien, dan profesional. Harus memiliki hasil karya yang konsisten dan berkualitas, dan dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.